Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi lur dengan channel Ngopi Horor yang setia mengisi ruang dengar Anda semuanya dimanapun Anda berada. Dan juga di sebelah kanan saya tetap masih bersama Cak Catem di sini. Dan salam Ngopi Horor. Kenapa lur kita bertiga hanya 2 kopi? Ini adalah ciri khas kita. Bukan mengurangi rasa hormat kami dengan adanya Tamu narasumber. Karena stoknya cuma ini. Tukang properti kurang tanggap dengan semuanya. Kita abaikan saja lur. Yang penting adalah Ceritanya. kisah cerita yang akan kita sampaikan. Baik lur, mungkin Cak Catemnya ingin menyampaikan apa salam? Monggo silakan kalau ingin disampaikan. Sebelumnya assalamualaikum dulu buat dulur-dulurku. Salam sejahtera. Semoga hari-hari atau malam ini dan malam seterusnya saya doakan selalu sehat, berbahagia dan selalu menjadikan malam yang terbaik Anda. Amin 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 amin. Dan amin. saat ini kayaknya biar diwakili Mas Kampret karena kebetulan narasumbernya lebih dekat dengan Mas Kampret ya. Saya mungkin nanti akan menjadi pendengar setia saja. Monggo Mas Kampret dilanjutkan sama Mas Budinya. Oh, ngoten nggih ya. Oke. Lur, karena beliau yang ada di sebelah kanan saya sudah mengizinkan untuk kali ini aku yang menghandle langsung. Ya, dianya hanya mendengarkan. Ya. Tapi ngapain nimbrung di sini Bang? Mending nonton aja nanti. Kalau saya kan bisa bertanya-tanya ke Mas Budinya. Jadi paling enggak saya bisa apa ya? Ya saling nanti kita saling mengisi saja. Karena di sini kita mau menyampaikan dua cerita ya Bang. Di sini kita berencana untuk menyampaikan 2 cerita yang nantinya akan disampaikan sama sendiri. Bisa siap untuk menceritakan pengalamannya Mas Budi ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kita itu dimanapun tempat kita berada selalu bersinggungan ataupun berdampingan dengan hal-hal yang gaib. Iya. Jadi untuk sharing pengalaman saja. Dan monggo dilanjut Mas Kampret. Dan di sini langsung menuju ke Mas Budi ya. Itu awal ceritanya bagaimana ini Mas? Oke. Nah, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gini ya, awalnya kan saya itu kan berziarah ke makam Cina. Berziarah atau melayat Mas Budi? Berziarah. Oh, berziarah. Ke makam Cina. Dan di situ Agak kencang sedikit suaranya. dan di makam itu saya nggak tahu benda-benda yang di situ itu apa. Nah, waktu saya mau pulang di situ ada benda itu kayak paku itu. Waktu itu yang saya Datengin itu. non muslim. Oh, makam jadi Cina. ya karena agak privasi dulurku ini ceritanya Mas Budi. Ya nanti kita samarkan namanya ataupun Kita garis besar saja. Ya nggak kita sebutkan lah. Ya. Dan kebetulan itu Anda kan menemukan sesuatu gitu. Ya, awalnya itu kan gini. Waktu saya datang, nah benda itu nggak ada. Terus pas waktu pulang kok penasaran sama benda. Nah, tak tanyakan sama yang jaga di makam itulah. Kuncennya. Nah, nih, ngoten nih. Kulo tangete, Pak niki nopo? Nah, dhek njawab, hati-hati ojo digowo. Loh, tapi Mas Budi itu kok lihat toh apa langsung menemukan benda tersebut? Hanya melihat. Oh, melihat pertamanya. Pertama kali melihat. Dan dengan dhek bilang hati-hati ojo digowo. Karena aku penasaran juga nggak ngerti. Jenenge penasaran kan? Iya. Yo, cobalah tak ambil. Tak ambil itu
kira-kira itu apa? Jadi penonton penasaran yang diambil itu apa, Mas Kampret? Gambarannya itu seperti apa? Benda Bentuknya benda tersebut. Kalau bentuknya itu seperti paku, katanya sih itu paku peti. Oh, paku Peti. paku jenazah itu ya mungkin. Oh, Petinya jenazah mungkin. Iya, Seperti soalnya itu. Apa seperti itu gambarannya? Iya, tapi agak panjang loh. Berapa senti Mas kira-kira? Kurang lebih 10 cm. Oh, kurang lebih 10 senti. itu satu aja apa Satu dapat biji. banyak? Satu biji. Satu biji. Karena aku penasaran, tak bawa pulang. Ya. Nah, pas waktu malam nih, itu dimimpiin kayak ular. Ayo waktu pakunya kan agak ada kepalanya itu. Nah, Oh. kepalanya itu berbentuk ular. Ayo naga ular. Terus akhirnya gimana itu Mas? Nah, waktu itu dimimpiin kayak naga itu. Nah, terus pas bangun jam 12 malam, teringat sama paku itu. Paku itu tak bawa ya kemana-mana tak bawa ya. Kan namanya juga paku, saya juga nggak ngerti kan, tak bawa. Akhirnya ya usaha kita yang agak menurun. Hingga menjadikan seperti ini dulu. Hingga menjadikan apapun bidang usahanya, ya ini kita samarkan saja. Nah, setelah Mas Budinya ini membawa barang temuannya tadi, itu menjadikan penurunan lah, bisa dikatakan seperti itu dalam dia berusaha. Dalam Rokok aja kata dibiarkan. lain, itu menjadi agak berkurang lah pendapatan dia. Betul, Itu betul. kalau boleh tahu itu makam waktu berziarah itu di luar Malang apa di daerah Malang aja? Di luar Malang. Oh, di luar Malang. Nah, bentuknya kayak baut cuma lincing. Oh, runcing lur. Jadi Lincing. Nanti lancipnya seperti lek jarine sih paku peti. Oh, seperti paku peti lah. Tapi aku dulu kurang paham. Ya. Nah, waktu itu kan setelah tak bawa pulang 2 hari gitu. Semalamnya itu mimpi itu 2 harinya itu ya mulai usaha kok menurun sampai selama 3 hari 1 mingguan lah. Oh, berarti sempat dibawa Mas Budi itu sampai 1 minggu ya? Kurang lebih 1 mingguan. Baru merasakan Efeknya lah, efeknya Ada efek. bahwa benda yang tak bawa ini ada efek sampingnya. kayak membawa sial lah. Apa membawa sial? betul, betul, betul. Nah, akhirnya waktu terakhir mimpi itu aku suruh kembalikan ke tempatnya. Itu di hari keberapa itu? Ya, Satu kemungkinan mingguan. antara 1 mingguan 5 hari atau berapa hari itu. Pokoknya selama bawa itu benda itu di dalam tas, gak tenang. Dimanapun aku berada gak tenang. Karena mungkin Mas Budi ya itu bukan hak kita, bukan milik kita, karena memang dari rasa penasaran aja awalnya ya. Penasaran. Nah, mungkin yang punya istilahnya, yang punya entah itu goibnya entah apa, minta dipulangin ya. Akhirnya gimana? Dipulangin lagi ke sana ke tempat makam atau gimana? Enggak, akhirnya saya minta maaf apa yang saya bawa itu. Nah, itu saya taruh di tempat yang sepi lah itu. Saya minta maaf, saya suruh pulang sendiri. Dari situlah mungkin pengalaman yang belum pernah tak alami Iya, iya, iya. karena rasa penasaran. Ya jadi takut lah. Jadi setelah benda tersebut Mas Budi balikkan ditaruh di tempat yang sepi itu, setelah itu ada kejadian lagi apa enggak Mas Budi? Enggak, setelah 1 mingguan itu saya minta maaf sama benda itu, saya taruh, saya suruh pulang sendiri. Ya alhamdulillah besok saya buka usaha sampai sekarang alhamdulillah lancar, tanpa kendala, tanpa beban. Alhamdulillah. Ya, itu mungkin seperti itu dulurku, mungkin itu bukan hak kita, bukan hak milik kita, akhirnya si empunya yang punya itu suruh kita ngulangin ya Mas Kampret. Balikin. Kalau kayak benda itu tadi ya, Ya.
mungkin semisal tak taruh dek wis ngejar-ngejar aku. Oh iya. Ya kemungkinan terpaksa harus tak antar ke tempatnya. Asalnya ya, tempat asal Oh. di mana sampean itu menemukan barang tersebut. Karena dari situ juga waktu aku minta maaf, aku tak taruh, tak suruh pulang sendiri. Alhamdulillah dia mau. Nanti waktu saya ya besoknya malam enggak mimpi apa-apa. Sudah tidak ada gangguan, Nggak ada gangguan. melalui mimpi-mimpi itu Terus ya. besoknya usaha lancar dan sampai sekarang tanpa ada apa-apa. Terus itulah. Jadi efeknya sudah hilang ya. Terus gimana Mas Kampret, yang Mas Kampret pernah diceritain Mas Budi waktu pertama Mas Budi pindahan terus menempati rumah sekarang itu, awal-awalnya bilangnya Mas Budi banyak cerita horornya juga. Iya, sebetulnya ini teman banyak cerita, cuman dia ragu untuk menceritakan gitu tentang pengalamannya di dunia mistis itu. Sebetulnya banyak, itu bahkan di rumahnya sendiri itu baru dia habis nikahan, terus kan dia menempati rumah baru. Dari rumah baru tersebut dia merasakan hal-hal aneh. Dari awal nikah ya kan dek kene kan ya Jawa sih ya. Ya. Nah, artinya awal ceritanya itu kan modern teropan itu, ada Oh. buyaran langsung menempati rumah itu. Nah, rumah itu kan dulunya kosong. Nggak ada penghuninya. Ya udah ditinggal penghuninya lah, katakan begitu lah. Ya waktu kurang 1 minggu mau ditempati kan tak bersih. Mungkin bersih selama 1 minggu kan belum tentu semuanya kan. Betul. Nah, pas pengantin baru modern teropan itu tak geni. Setelah hajatan selesai, Rumah yang baru itu semalam tak tempati. Hari pertama Hari itu ya? pertama. Oh. Iku nggak bisa turu. Wih, Nggak bisa tidur. itu ada gangguan apa aja ya? Mas Kampret, berarti lucu ini. Nggak sempat bulan madu berarti. Iya. Gak sempat mas, weden. Dia takutnya bukan karena nggak bisa bulan madu, karena paniknya dia menempati rumah baru yang agak-agak serem gitu mungkin ya. Turu kerubutan dewe-dewe. Itu ceritanya gimana Mas? Awal ceritanya bagaimana itu Awal sampai ceritanya. ketakutan seperti itu? Awalnya itu kan waktu masuk itu kurang lebih jam 4 sore. Iya. Nah, 4 sore beres-beres dan mari isya lah. Kok rawasannya nggak penak omah iki. Kayak panas Rasane- apa gimana? rasane Awalnya itu itu bagaimana? kayak singup pun loh. Oh, Nah, singup. Ya, Auranya sudah auranya nggak sudah beda Beda. lur. Beda. Karena baru pertama menempati rumah itu. Pas ya mungkin hari kedua ketiga nih tak abaikan lah. Betul. Tak abaikan. Ya mungkin pemikiranku kan ini juga rumah. Misalnya ada barang yang di situ waktunya dulu belum sempat tak tempati. Ya biarlah dia tidur di sampingnya ada di mana. Penting aku tidur di situ tuh tenang. Tapi nggak sampai di situ. Pas malam kurang lebih 1 mingguan. Karena aku di rumah sendiri berdua dok. Kenapa ada orang mandi? Oh, ada orang mandi. Terdengar di kamar Itu- mandi ada orang mandi. Malam apa Jam 11-an malam? malam. Lalu air di kamar mandi breathing. Ini sama kayak saya lur, Mas Budi ini penakut. Saya juga penakut. Karena apa yang saya ceritakan itu ya real yang saya alami gitu. Betul. Nah, apa nih cegur kan bingungnya ini di sebelah kan nggak ada kamar mandi. Betul. Nah, kamar mandi cuma ada di dalam rumah. Terus waktu tak lihat langsung ya tak wanek no lah, tak lihat kamar mandi air goyang pun Terus lantainya basah nggak? air goyang pun lantainya juga nggak basah. Merinding aku masuk
Masuk ke dalam rumah lagi. Dalam rumah, kunci apa? Cekrak. Kurang lebih 5 menit. Jadi pintunya kan dari triplek ya, dikerak. Kerak. Oh, terdengar suara Kayak digaruk gitu. Kayak digaruk sampai ke bawah. Ya pintunya tak tutup tadi. Takut. Nah, pas terdengar itu, ya saya tanyain sama istri saya, suaranya apa bang? Dia malah takut. Nah, karena yang mandi tadi juga bukan orang, juga nggak basah, sudah nggak goyang. Terus yang garuk pintu siapa? Karena nggak ada orang lain, cuma berdua. Karena nggak ada orang lain. Akhirnya berdua itu, saya sama istri saya keluar bareng-bareng. Buka pintu tadi. Buka tidak, dibuka. Biar tanpa ada apa-apa, kosong. Setelah pintu terbuka, ternyata hampa, tidak ada sosok apapun. Kamar mandi juga kosong. Harus sampai jam 3 nggak tidur karena takut. Itu terus kalau nggak salah itu Agak keras maksudnya. kalau nggak salah itu mau adzan subuh. Mau adzan subuh itu. Ada bayi nangis. Terdengar suara bayi. Bayi nangis itu hanya 2 kali. Dan sampai itulah saya nggak berani keluar, nggak berani, nanti ngumpet di kamar. Hari besoknya itu baru tidur siang karena udah banyak orang lah. Nah, nggak sampai di itu, mungkin beberapa hari lagi hal sama dengar seperti itu lagi. Oh, kejadian itu berulang tapi di lain hari. Di lain hari. Karena saya juga nggak pernah ke orang tua, maksudnya nyarikan gitu kan. Terus kayak apa sih, kayak sesosok itu nggak mau pergi gitu loh. Bahkan ngaji, sholat, dia nggak pernah mau pergi. Pas sampai beberapa hari, mungkin ya kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan berada di situ. Oh, tetap dengan hanya mengganggu dengan suara-suara gitu ya. Hanya mengganggu. Nggak menampakkan. Yang terakhir itu ada di cermin. Ada di cermin terakhir. Loh, kalau sosok yang ada di cermin itu berarti kan ada penampakan. Itu di cermin itu hanya lewat. Sepintas gitu. Sepintas. Pas kan cerminnya agak besar gitu. Itu dengan tidak kesengajaan ya. Waktu habis mandi mungkin ya jam berapa? Maghrib lah. Oh, maghrib. Maghrib itu dia lewat. Bus kayak di belakang. Ya saya kira istri saya. Karena waktu itu kan di rumah cuma berdua. Saya kira istri saya. Ternyata dia lagi di dapur. Lah, terus opo? Sing lewat mah. Akhirnya sempet cekcok ambil istri saya karena dikira istrinya. Dikira aku itu nggak bercanda atau main-main. Nah, pas itu di situ aku pergi kan, mungkin habis maghrib lah, aku pergi sebentar. Sekitar kurang lebih ya 10 menit. Istri saya itu sama mengalami hal seperti itu. Ya di cermin lagi. Karena sama-sama sudah tahu hal seperti itu. Nah, akhirnya saya putuskan untuk menghilangkan itu. Ya, mungkin menghilangkan itu dengan pertolongan orang lain mungkin. Dengan pertolongan orang lain. Nah, tak jaluk-jaluknya wong tuwek. Iya. Betul. Supaya nggak mengganggu terus, bisa Anda bisa tenang dan sebagainya lah. Supaya dia seterusnya untuk menghilang. Dan waktu saya ada keputusan untuk mencarikan itu, saya sama istri saya pergi ke orang.
sama orang itu dilihat. Dia jawabin, iku orang ganggu. Sama dia jaluk mangan. Dia minta makan lur. Makan. Sosok-sosok Karena yang apa? mengganggu. Dia itu udah lama di situ, nggak pernah dikasih makan. Nah itu, ya dari orang itu, dari pria itu, nah, itu dikasih hanya sebutir telur sama beras kuning sama tahu bunga apa itu suruh bawa pulang, suruh masuk ditaruh dalam kresek hitam. Iya. Nah itu kan di depan sana ada paping ya, dicuruh bongkar satu paping, ditanam di dalam paping itu tanpa ada satupun orang yang tahu. Bahkan di situ hanya aku sama istriku, bahkan itu nggak tahu aku pas nanam itu di mana, dia nggak tahu. Nah, kita nanam, katanya dia itu kan suruh nanam di dalam paping. Tekomah saman pendem menisuk sak durung isopo saman bongkar. Nek misale iku ilang berarti diterima dek ilang balik. Lek misale dek panjat masih ada, dek enggak mau pulang. Nah, alhamdulillah ya, waktu tak tanam itu sebelum subuh tak bongkar tanpa ada jejak apapun. Dan itu langsung hilang semuanya. Kreseknya juga hilang. Enggak, kreseknya enggak hilang. Oh, Isinya hilang. Isinya hilang. Jadi telur, terus bunga itu sama beras kuning tanpa sisa. Iya. Nah, untuk pas nanemnya tadi itu pukul berapa gitu? Jam 10-an. Oh, 10 malam. Karena saya berangkat dari rumah, pulang dari rumahnya beliau itu jam 9-an. Dan nyampe rumah jam 10. Jadi begitu nyampe langsung tanam gitu ya. Asalkan jangan masuk rumah dulu. Nah, Langsung turun dari motor lah tak tanam. Waktu itu pas paginya tak lihat tanpa sisa. Hasil percaya nggak percaya lah. Iya. Apakah mungkin benda itu kalau udah dimakan terus pergi, ataukah masih di sini? Akhirnya pas hari ya besoknya itu tidur itu tenang, terus tak melei, aman. Jadi Sampai sekarang. sudah tidak ada gangguan dari suara-suara ataupun bayangan yang hanya sekilas terlihat di cermin itu udah nggak ada. Nggak ada Sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi ya seperti itu dulurku, kadang-kadang kalau hal-hal seperti itu, kalau di orang Kejawen ataupun orang Jawa itu disyarati ya Mas Kamal. Iya betul. Nah, Masih dicarikan, mempercayai hal-hal seperti itu. disyarati, habis disyarati kita sebenarnya tidak bisa mengusir, hanya mungkin mereka masih di situ tapi nggak mengganggu, ataupun mereka itu pergi dengan sendirinya. Betul. Mungkin seperti itu. Nah itulah lur sekelumit atau pengalaman cerita horor yang dialami oleh Mas Budi, yang pada waktu itu malam yang harusnya dipakai untuk dimanfaatkan untuk bulan madu Akhirnya malah terganggu dengan hal-hal nah, horor ataupun goib. nah tapi alhamdulillah semuanya bisa teratasi seiring berjalannya waktu. Nah, mungkin dari Cak Satem ada pengalaman apa lagi nih yang bisa diceritakan? Untuk saat ini cukup sampai Oh, dari Mas Budi. ya, nanti suatu Ya, nanti kita sambung lagi di video berikutnya, Lur. Dan mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di kesempatan video kali ini. Saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe, like, komen, dan share-nya. Untuk yang sudah, terima kasih besar telah mendukung supaya channel Ngopi Horor ini bisa berkembang. Dan kita bertiga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.